Matteo Guerinoni memang pernah lama dikenal sebagai komentator MotoGP. Layout itu harus diganti karena safety reason dan saya nggak ngerti kenapa mereka komplain. Dan kamu lagi bikin apa ini? Gelato. Nah, kalau sosok Doi sebagai chef yang ahli bikin gelato, belum banyak yang tahu nih bos. Pabrik Il Gelato di Matteo di kawasan BSD City, Tangerang Selatan jadi bukti kalau Doi sukses raup cuan dari es krim ala Italia ini. Kuy bos, belajar bisnis gelato bareng Matteo. Halo bos, inilah adalah Il Gelato di Matteo, sangat segar, dibikin setiap hari, yang penting cuan bos. Bos, buat Matteo yang lahir dan besar di Italia, jelas gelato bukan sekedar kudapan. Lebih dari itu, gelato jadi bagian dari cerita kehidupannya di masa remaja loh bos. Doi terpaksa keluar sekolah dan harus bekerja saat sang ibunda meninggal dunia. Dan membuat gelato jadi pekerjaan pertama yang Doi geluti. Di hidup saya ada dua hobi bisa dibilang ya. Karena aku rasa bahwa ini adalah hobi. Hobi satu adalah balapan dulu, waktu muda sekali. Mulai sama kuliner memang. Dari kecil aku suka kuliner ya. Saya nggak tahu kenapa aku suka berantakin mama punya dapur. Aku coba-coba di rumah sendiri waktu kecil sampai waktu mama meninggal, saya masih muda. Lebih tertarik dengan dunia makanan. Jadi waktu itu aku punya kesempatan untuk kerja untuk perusahaan. Perusahaan ini kan jual bahan baku sama machinery untuk bikin gelato. Aku belajar di situ karena banyak guru, banyak orang itu. Aku belajar dunia gelato dan dari awal, dari umur 18 itu aku suka sekali. Dan dari situ kan aku nggak pernah tinggal lagi selain balap. Itu apa namanya, dunia gelato ini. Meski sempat fokus di dunia balap, kecintaan Matteo terhadap gelato nggak pernah luntur bos. Skill Doi berbisnis dan membuat gelato tetap terjaga. Sampai akhirnya Doi memutuskan untuk buka bisnis pembuatan gelato di Indonesia. Di dunia gelato saya udah lama banget. Gelato saya, resipi saya bisa dibilang udah berdiri dari tahun 1993 sampai sekarang juga. Resep gelatonya hadir dari racikannya sendiri loh bos. Gelato buatan asli orang yang lahir dan besar di Italia jelas jadi poin unggul buat Matteo. Dan orang Italia benar-benar bisa dibilang paham tentang gelato sampai Expo ini adalah expo yang paling besar di dunia. Di Rimini itu di bulan Januari akhir. Dan di situ kamu bisa dapat inovasi-inovasi atau bahan bakunya atau cara yang baru untuk bikin gelato tersebut. Atau rasa-rasa yang baru. Jadi saya usahakan selalu untuk balik di bulan Januari untuk lihat dan untuk improve saya punya resipi sendiri. Karena evolusi memang ada dan untuk bikin gelato itu nggak gampang. Matteo juga terus mengupdate skillnya meracik resep gelato loh bos. Apalagi kalau bukan untuk menghadirkan gelato dengan varian rasa yang kekinian. Menghadirkan gelato di pasar Indonesia bukan hal baru bos. Kudapan satu ini sudah punya pasarnya sendiri. Bagi pecinta es krim, gelato tentu jadi pilihan. Es krim ala Italia ini dikenal punya tekstur yang lebih padat namun lembut. Bahan utamanya adalah susu dan krim dengan komposisi susu yang lebih banyak. Untuk menjaga kualitas gelatonya, Matteo memilih bahan baku terbaik bos. Gelato itu adalah basic satu dari kualitas susunya, itu penting sekali. Lemaknya yang ada di dalam susunya, kalau pakai susu segar, beda dari dibanding pakai skim milk atau susu yang bubuk ya. Kebetulan kita kan beli susunya dari farm di Bogor. Mereka di sana pasteurisasi, bahwa di sini aku pasteurisasi ulang juga.
Karena saya mix dengan fresh cream, misalnya dengan bahan baku yang paling bagus saya dapat. Sama seperti es krim biasa, gelato juga punya banyak pilihan rasa, bos. Di bisnisnya ini, Matteo menghadirkan varian rasa, mulai dari coklat, aneka buah, kopi, cookies, salted caramel, hazelnut, pistachio, dan banyak lagi. Dasarnya adalah bahwa dengan gelato, kamu bisa bikin apapun. Enak atau tidak, itu urusannya beda. Tapi dari bawang bombay aja kamu bisa bikin rasa bawang bombay dari sayuran semua sampai buah semua bisa create gelato, atau dari apapun sebetulnya bisa create gelato. Jadi makanya kita bisa dibilang gelato di Matteo itu variasi rasa itu banyak sekali. Varian rasa ini benar-benar dibuat dari buah asli loh, bos. Ini salah satu yang bedain gelato dengan es krim biasa. Nah, karena kandungan lemaknya lebih rendah, rasa bahan-bahan alami di gelato pun jadi lebih menonjol, bos. Dengan banyaknya keunggulan gelato dibanding es krim, peluang di bisnis ini jelas menjanjikan dong, bos. Nah, untuk penjualannya, Matteo memilih sistem B2B alias business to business. Jadi, Matteo tidak langsung berinteraksi dengan konsumen akhir, bos. Dulu waktu saya ambil keputusan untuk jadi B2B, menurut saya keputusan yang tepat waktu itu. Kenapa? Karena zaman dulu tahun 2012 sekarang, ya mulai buka B2C itu banyak sekali. Terus saya pikir kenapa aku nggak B2B aja, di mana aku punya produksi, punya lab, dan staff saya terkontrol sama saya sendiri di satu tempat, dan saya deliver cuma kualitas doang. Dan itu adalah pilihan yang tepat menurut saya, karena kalau B2C lebih susah ya menurut saya ya, kamu harus punya investasi di tokonya, punya staff, dan harus selalu meyakinkan bahwa kualitasnya di situ sempurna. Apapun pilihannya, sah-sah aja kok. Buat Matteo, Doi lebih pilih untuk fokus menjaga kualitas gelatonya dibandingkan harus bergelut mendirikan toko dengan segala strateginya. Jadi dari dulu aku nggak mau campur dengan B2C. Karena nomor satu, aku lebih percaya dengan bisnis saya sendiri. Nomor dua, kalau saya B2C juga, aku konflik of interest. Banyak sekali orang, Matteo, kamu udah punya nama, kenapa nggak punya outlet di mana-mana? Ya sekarang kalau saya punya outlet di mana-mana, dengan nama saya sendiri, dan saya berkompetisi dengan klien saya yang lain, ya kan nggak fair. Sudah puluhan hotel dan restoran yang order gelato di Matteo. Untuk penuhi pesanan klien di seluruh Jabodetabek ini, setiap hari, Matteo bisa produksi ratusan kilogram gelato dengan berbagai varian rasa loh, bos. Kalau sebanyak ini, jelas ya bos, cuannya no play-play. Mau pilih bisnis gelato ala Matteo yang tidak langsung berinteraksi dengan konsumen akhir, atau ingin pilih jadi juragan kedai gelato, bebas. Yang penting kan cuan, bos. Kalau mau main di bisnis gelato itu nomor satu harus jaga selalu kualitas. Kalau di bisnis gelato itu penting sekali kebersihan tempatnya. Dan pasti kalau misalnya kalian mau tahu lebih, ya aku bisa bantu. Yang penting cuan, bos.